Kita lihat. Oke, that's nice ya. Itu bagus sekali. Treasure Island, ada sesuatu harta karun yang terbuka ya, terkuak gitu ya, harta karun yang sepertinya terbuka lebar gitu buat kamu. Dalam hal asmara ada suatu kejutan atau surprise. Ya bisa jadi ya itu tadi ada orang lama yang deket lagi sama kamu atau orang baru yang mau deket lagi atau memang. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Oke, selamat hari Jumat ya, Happy Jum Day. Hari ini semoga membawa berkah, semoga kalian lebih aware dimanapun Anda berada, lebih menyayangi diri sendiri dan lebih banyak bersyukur. Oke, jangan lupa bawa hand sanitizer dan masker kemanapun berada. Hari ini saya ingin membacakan peruntungan zodiak Gemini di bulan Februari tahun 2020. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Well guys, pernah saya ulas ya, sering banget saya ulas tentang zodiak Gemini ini loh ya. Gemini kan bintang kembar, terus menuangkan airnya. Berarti dia memang, kalau orang-orang Gemini ini memang orang-orang yang emosional sekali karena memang elemennya elemen air, emosional sekali. Kalau sayang sayang sekali, kalau setia setia sekali. Tapi kalau udah tergoda dengan orang lain, bisa jadi dia akan beralih atau berpaling kepada orang lain. Seperti itu orang Gemini. Kalau marah ya marah sekali, kalau ngomongannya pedes ya seperti itu. Karena orang Gemini kalau udah kesel dia akan ngomongnya pedes sekali dan tepat sasaran. Analisanya sangat kuat, pikirannya terang atau pikirannya tajam, nggak neko-neko, berbicara apa adanya. Dan juga kadang-kadang dia orangnya periang gitu ya, suka berkumpul dengan kawan-kawannya, tetapi di sisi lain dia juga kalau lagi bete biasanya dia suka menyendiri, malas untuk ketemu banyak orang. Tapi overall dia lebih senang bergaul dengan banyak orang, dengan siapapun asal tidak menyakiti dan mengurusi urusan dapur pribadinya ya. Dan dia orangnya suka travel, orangnya juga suka seni ya, suka nyanyi misalnya seperti itu, suka bermain musik, suka drama ya, suka art seperti lukisan, dan suka jalan-jalan, pokoknya kuliner apalagi. Dan orang ini memang punya pesona ya, daya tarik tersendiri buat banyak, untuk menarik banyak orang. Tapi kalau dia udah mencintai orang, dia overall dia akan totally memberikan segalanya ke orang itu, tapi jangan dihianati, maka dia akan bisa beralih kepada orang tersebut. Tapi kadang-kadang sifatnya dia malah ke orang lain tebar pesona, sehingga pacarnya kadang banyak loh orang-orang Gemini itu ya. Kadang banyak, nggak semua Gemini, tapi memang ada beberapa Gemini yang seperti itu. Pokoknya intinya mereka cerdas, analisanya kuat, pendiriannya kuat, dan dia tidak gampang digoyahkan. Oke, itu aja tentang sifat-sifat Gemini. Mari kita lihat bagaimana sih pekerjaan dia di bulan Februari ya. Hokinya oke, di sini semuanya berjalan apa adanya ya. Berjalan sesuai dengan keinginan dan cita-cita kamu, karir kamu bisnis kamu atau dagangan kamu. Sangat sukses sayang ya, sukses karena banyak orang yang mensupport kamu juga, entah keluarga, entah orang-orang terdekat ataupun sahabat yang kamu sayangi juga mensupport kamu. Segalanya kamu jalankan, usahakan, dari kerja keras itu menghasilkan kebaikan dan kesuksesan, bukan hanya untukmu tapi untuk orang terdekat kamu. Ini Ten Cup satunya unsur air ya, elemen emosional yang bahagia sekali gitu ya. Keluarga juga ikut bahagia, kamu juga ikut tenang. Udah nggak bisa diungkapin kata-kata. Apa yang kamu inginkan ya fulfill, terpenuhi, semua segala yang kamu usahakan terpenuhi, tercapainya hasil dari buah kesabaran dalam berproses untuk menuju ke makmuran dan keberhasilan. Intinya seperti itu, kamu sukses, makmur, bahagia, keluarga yang terutama sekali kamu bahagia dan keluarga kamu juga ikut bahagia atas keberhasilan usaha kamu dalam bidang
bisnis, usaha atau dagangan. Jadi semuanya juga ikut merasakan hasil jerih payah kamu, bukan cuma kamu doang. Orang-orang dekat kamu juga merasakan, lihat anak kecil lari-lari bahagia ya, sedang dancing seperti itu ibaratnya kamu tuh menularkan Dewi Fortuna kemana-mana, menularkan energi positif, kok negatif ya, energi positif ke orang sekitar kamu. Maaf, ini saya batuk tapi bukan batuk COVID ya. Intinya seperti itu, dan kamu bisa tenang hati kamu tenang kembali karena karir kamu mulus. Selain tenang, kamu juga tidak berpikir yang negatif lagi ya, yang kemarin-kemarin bingung soal kehidupan kamu, akhirnya kamu terjawab juga doa-doa kamu. Inilah buah dari hasil kesabaran dalam berproses. Tidak ada yang instan kalau pengen tercapai semua hajat kamu atau cita-cita kamu, karena di sini memang tidak ada yang mudah, tetapi bagi yang sabar ada pelangi di atas awan kelam. Makanya di sini banyak anak yang lagi seneng-seneng ya, lari-lari, semuanya menikmati kesuksesan kamu, bukan kamu saja, orang-orang dekat kamu menikmatinya, merasakan bahagianya. Begitu semuanya. Energi positif di sini kamu gunakan untuk berbagi dengan orang-orang yang pernah berjasa juga buat kamu. Oke, sukses selalu dalam karir kamu, bisnis atau dagangan kamu ya, dalam arti usaha kamu. Ya, semangat selalu dan selalu berpikir yang baik-baik saja. Oke, lanjut tentang masalah asmara berpasangan. Di sini ada Eight of Wands ya, atau Oko de Bastos. Nah, di sini maksudnya Eight of Wands, 8 tongkat, elemen api ya. Unsur tongkat elemen api, artinya ini ada semangat ya, ada perubahan besar-besaran dalam pasangan ya, dalam kehidupan asmara berpasangan. Ini artinya bisa negatif, bisa positif. Dalam hal positif ada perubahan dalam arti semua masalah akhirnya berlalu begitu saja, bisa terselesaikan satu persatu berkat dengan pertolongan dari semesta, dari Tuhan itu sendiri ya. Semuanya masalah yang berujung datang bertubi-tubi akhirnya terselesaikan satu persatu. Ya, misalnya kamu dengan pasangan kamu yang tadinya bertengkar, atau ada masalah dari tetangga, dari masalah dari keluarga, masalah dari sahabat, dari lingkungan kerja dan sebagainya, terselesaikanlah satu per satu. Ya, keruwetan itu akhirnya bisa terselesaikan. Apalagi yang punya calon, bisa jadi yang tadinya tidak punya tujuan arah yang jelas tiba-tiba berubah, memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menuntaskan semua keraguan dan kegalauan kamu untuk menuju ke arah pernikahan atau pertunangan. Bisa jadi seperti itu. Dan ada kemungkinan bagi yang berpasangan akan menuju suatu tempat baru atau lingkungan baru, keluar kota atau keluar negeri, di mana kamu bisa merasakan energi positif, vibrasi positif kembali. Kamu bisa kembali semangat, bisa kembali bahagia, bisa kembali ceria gitu. Tapi di sini juga beriringan dengan masalah selesai, tapi juga ada masalah baru yang juga datang secara tanpa permisi gitu ya. Datangnya tanpa permisi juga. Ada lagi masalah datang, ada lagi masalah entah keuangan, entah ke tetangga, entah lingkungan kerja kamu, teman-teman dekat dan sebagainya. Tapi itu semua asal kamu fokus kepada tujuan hidup kamu, untuk pasangan juga, agar tercapai semua masalah ini selesai dan tercapai semua cita-cita kalian untuk bahagia, itu bisa diselesaikan satu persatu. Sabar dengan proses, sabar dengan keadaan, sabar dengan kondisi ya. Kondisi itu artinya kita harus tetap ikhtiar, berdoa dan berusaha untuk menyelesaikan apapun bentuk masalah-masalah yang datang secara dadakan. Ya, kadang-kadang ya masalah itu datang dari binatang piaraan kita ya, sakit, uang tiba-tiba keluar begitu saja tanpa ada yang tidak keduga gitu, uang-uangnya keluar tidak keduga, terus masalah ini masalah itu, tapi semua bisa diselesaikan dengan kesabaran dalam berproses dan punya keyakinan bahwa apa yang kita keluarkan akan berganti jauh lebih baik. Oke, semangat selalu bagi yang berpasangan. Ini masih bagus ya, ada positif dan negatifnya. Terus kalau untuk masalah asmara yang masih single, di sini ada kartu The Lovers, Los Enamorados. Intinya kalau yang di sini aku melihat sih The Lovers ini artinya kamu memang lagi banyak didekati juga dengan orang, dengan lawan jenis atau sahabat-sahabat atau teman-teman baru. Adanya keinginan untuk lebih dekat, intim dengan orang baru atau dengan
kembalinya si mantan, bisa jadi kembalinya si mantan untuk bisa dekat lagi sama kamu. Itu memang ada godaan seperti, ada temptation seperti itu. Kamu ada orang lama yang mungkin sedikit sudah agak lupa mantan atau siapa, tiba-tiba dia datang dan dekat kepada diri kamu sehingga kamu kegoda kembali. Tetapi kedekatan itu bukan berarti menuju ke arah yang lebih serius ya. Bahkan orang baru pun juga ada yang mau kenalan dengan kamu. Jadi kamu seperti mengharmonisasikan diri lah, lagi membalancingkan diri dengan orang-orang lama dan orang-orang yang baru gitu. Memang di sini ada persahabatan baru dan ada godaan untuk melirik mantan atau mantan yang mencoel-coel kamu atau menegur-negur kamu, yang menegur-negur kamu sehingga kamu tergoda lagi untuk berkomunikasi dengan dia atau open komunikasi. Di sini sepertinya mantan juga ada rasa penyesalan karena pernah meninggalkan kamu atau menduakan kamu, atau kamu merasa diduakan juga sama dia, atau kamu yang menduakan dia dulunya sehingga kamu kangen dengan mantan kamu, seperti itu. Dan di sini juga ada secara bersamaan kamu berkenalan dengan orang baru yang membuat kamu merasakan lebih hidup dirimu ya, lebih bahagia hidupmu. Tapi di antara dua pilihan ini kamu harus memilih mana yang baik buat kamu, mana yang tidak buat kamu. Jadi di antara kebingungan dan pilihan-pilihan ini membuat kamu harus lebih banyak bersemangat, lebih banyak berpikir yang jernih gitu ya. Nggak usah bingung, jalani saja, lakukan apapun prosesnya, nanti juga akan ketemu jalannya dari antara godaan-godaan kebingungan ini. Namanya juga temptation ya. Kadang orang baru berdatangan tapi mantan juga menghubungi. Oke? Semangat selalu buat yang berzodiak Gemini, karena Gemini memang punya pesona ya. Lanjut untuk masalah keuangannya. Oke, di sini ada Six of Cups, says the Copas. Six of Cups. Kamu lihat di sini ada orang yang memberikan bunga, artinya di sini ada orang yang memberikan kamu berupa rezeki ya, secara tidak terduga, baik dari orang lama atau teman-teman reuni dulu gitu. Kamu ada reuni terus ketemu kawan, terus ada omongan negosiasi, kompromi, bisnis atau kerjaan sehingga menjadikan itu uang buat kamu. Ada pemasukan kamu kok ya dari orang-orang dulu yang pernah terlupakan. Bisa jadi seperti itu, kamu bertemu lagi orang lama dan itu memberikan hasil yang luar biasa. Kerjasama ini saling menguntungkan loh ya. Kerjasama ini menguntungkan keuangan kamu sehingga kantong kamu juga banyak yang terisi, walaupun terlepas dari besar kecilnya. Tapi ingat, selalu harus bersyukur karena keuangan kamu juga dibantu oleh sang semesta, masih memberikan energi positif ke kamu. Keuangan kamu lumayan baik, ada hubungan yang harmoni dengan orang-orang lama maupun orang-orang baru. Ibarat begitu, kamu akan berkunjung dengan orang reunian ya, dengan teman-teman untuk reuni atau gathering atau apa yang bisa jadi momen kesempatan untuk menghasilkan uang buat kamu. Jadi kalau soal keuangan, seberiringan dengan masa kerjaan itu tidak ada masalah buat Gemini. Oke, semangat selalu buat Gemini. Gemini itu adalah bintang yang memang dibilang baik ya, baik sekali untuk jadi leader juga baik, tetapi dia juga harus menjaga emosinya ya, supaya tidak terlalu emosional. Lanjut ke masalah nasihat dalam bidang asmaranya Gemini. Ya, ya. Kita lihat. Oke, that's nice ya. Itu bagus sekali. Treasure Island, ada sesuatu harta karun yang terbuka ya, terkuak gitu ya, harta karun yang sepertinya terbuka lebar gitu buat kamu. Dalam hal asmara ada suatu kejutan atau surprise. Ya bisa jadi ya itu tadi, ada orang lama yang dekat lagi sama kamu atau orang baru yang mau deket lagi, atau memang hubungan kamu juga menuju arah yang lebih serius. Ada banyak masalah asmara ini memang lagi berbunga-bunga lah kasar ya di bulan Februari ini. Kamu akan mendulang bahagia, bisa jadi kamu keluar kota berdua dengan pasangan kamu, calon kamu, dan happy lah tentunya ya, jalan-jalan mereka dengan berdua. Dan bisa jadi itu yang membuat kamu bertambah intimate dengan
kekasih kamu. Kalau soal asmara, saya lihat ini baik sekali di bulan Februari buat yang berzodiak Gemini. Congratulations ya, karena ada kebahagiaan buat kamu, adanya suatu hal yang dinanti-nanti akhirnya terjadi buat kamu. Semangat selalu buat Gemini ya. Itu nasihat pribadi ya. Itu nasihat asmara. Saya ralat ya. Dan nasihat pribadinya dari kartu Oracle Unicorn. Sebentar. Apa sih bentuk nasihatnya? Kita lihat. Wow, di sini ada namanya friendship. Oke, friendship, persahabatan. Apa sih kata-kata yang pas di sini? Seek out your soul family, ya. Surround yourself with positive people. Spend more time socializing. Jadi jadikan waktu kamu tuh kamu gunakan untuk keluarga kamu ya, untuk keluarga kamu, dan surround yourself with positive people. Dan juga kamu juga carilah orang-orang yang juga bisa memberikan hal positif buat kamu, bukan malah yang negatif ya, tapi dikelilingi juga dengan orang-orang yang bisa memotivate atau memberikan hal positif buat kamu ya, seperti itu. Spread more time socializing. Jadi lebih banyak bersosialisasi sehingga kamu tidak merasa sepi lagi, merasakan kebahagiaan. Karena pada dasarnya kalau kesepian itu cuman datangnya dari pikiran. Sebenarnya pikiran itu kadang-kadang membuat kita jadi tertekan dan takut. Kalau kita takut sendirian gitu ya. Jangan pernah merasa demikian. Jadilah kita orang yang benar-benar menjadi diri sendiri yang berbahagia. Ya, dekatlah dengan orang-orang positif, banyak berkawan dengan orang-orang yang juga memberikan motivate positif dengan kamu, bersosialisasi, mungkin itu akan membuat hidupmu jauh lebih indah dan lebih mudah dalam menghadapi masalah apapun. Oke, itu saja nasihatnya buat zodiak Gemini. Semoga tercerahkan. Buat Gemini, bagi yang resonate saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang tidak apa-apa. Mungkin ini tidak selaras energinya dengan kamu, atau hanya cocok di bagian-bagian tertentu yang saya bacakan dari kartu-kartu ini. Entah itu hanya cocok di masalah asmara, keuangannya, atau di bidang karirnya gitu. Kalau memang cocok semuanya ya alhamdulillah, berarti selaras dan sefrekuensi dengan energi yang saya bacakan. Itu saja dari saya. Jangan lupa share dan like my YouTube channel ke kawan-kawan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.